Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai Indonesia. Kembali bersama channel Abadi Bonsai. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, and share. Hari ini kita kedatangan tamu anggota TNI Bintara Baru dari Papua, yang dalam hal ini program UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mendukung program pemerintah. Selain yang nantinya setelah kembali ke daerah diharapkan akan memiliki usaha kecil untuk mendukung perekonomian. Di pemilik ini sudah mempersiapkan pohon ini sudah diprogram, diarahkan sesuai dengan konsep. Sebenarnya sudah ada konsep, tidak tumbuh liar begitu saja. Di sini sudah ada bekas-bekas diarahkan ya. Cuman di sini kita bagaimana akhir dari apa namanya rencana konsepsi ini punya Pak Abadi ya? Ya. Pak Abadi. Nah, saya akan mencoba dengan bahan yang sangat sederhana ini bagaimana supaya kita melihat bonsai secara instan, bisa cepat ya, tanpa kita menunggu proses lebih panjang lagi. Bisa dijual karena, ya? Iya, karena teman-teman yang dari Papua ini kan Masih asing istilahnya Masih di di bonsai ini kan masih asing. Baru lihat ya? Memerlukan pemahaman tentang seni bonsai yang sangat panjang. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman ini sedikit saya akan menyinggung masalah bagaimana bonsai yang berbasis ekonomi ya. Bonsai ini sangat memberikan akan membantu ketika teman-teman di Papua atau di mana saja, ketika kita santai di rumah, kita bisa pelihara, budidaya dan sebagainya. Ini secara ekonomi di belakang bonsai ini banyak akan membantu pada teman-teman. Potnya kita bisa bikin pot, kita bisa jual pot, kita bisa jual bahannya untuk membantu gerak ekonomi. Nah, ini cuma sedikit akan memberikan satu. Ini kan menyangkut masalah UMKM, Pak ya. UMKM Ya, usaha mikro menengah. Saya tidak akan membahas masalah seni bonsai terlalu jauh. Yang ini akan cepat ya. Cuma akan memberikan contoh bagaimana teknik aja ya. Iya. Oke, kita mulai. Minimal adik-adik Papua tahu ya. yang disebut berbasis ekonomi ini juga kawat ini. Kawat, ya. Ini kawat bonsai. Ini bisa kalau di Papua nggak ada, bisa ambil dari Jawa, dijual lagi di sana. Nah, jadi ini bisa dikembangkan di Papua tentang bonsai. Harus mengerti ini karena bonsai ini memang asik istilahnya. Ini kan posisi seperti ini ya. Ini mau disetel sama pawangnya untuk sedemikian rupa menjadi tanaman yang indah dan cantik. Karena ini sistemnya cepat jadi ya. Jadi batasnya seperti ini.
kan belum terlalu bentuk ya. Nanti setelah diganti media, ganti pot, ditempatkan di posisi sebenarnya, akan menjadi suatu bentuk bonsai yang sesuai dengan porsi untuk ditaruh di teras atau bisa dijual belikan. Memberikan dampak yang sangat banyak untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau di Rian kan atau di Papua jarang sekali kan. Di sana bahan-bahan sangat liar dan banyak alami. Jadi kita abaikan sumber daya dari alam sendiri, kita manfaatkan segi ekonomis untuk kita menjadikan suatu produk bisa dijual belikan ya. Jadi tidak ada salahnya kita mendalami serta mempelajari. Sementara adik-adik itu tolong dicermati, diperhatikan, ditanyakan apa-apa yang perlu Anda ingin tanyakan. Oke, adik-adik dicatat bila ada yang perlu ya. Tambahan ilmu. Nah, yang lebih penting jangan sampai merusak alam. Alam. Jadi kita harus tahu posisi bahan ini kalau di alam. Kalau di tebing atau pinggir sungai, usahakan jangan diambil dari sampai akar-akarnya. Bisa diambil atasnya aja atau dicangkok supaya tumbuh kembali yang dibawa. Atau kita bawa penghijauan, misalkan pada saat musim hujan bawa biji asam jawa atau apa yang bisa ditanam di pinggir sehingga tidak mengakibatkan longsor. Bonsai ini, Ya. bonsai ini adalah seni pohon ya. Bonsai ini bukan hanya sekedar hiasan kita tanam di pot untuk pajangan. Ini mengandung banyak seni, unsur alam. Ini bahan material ini masih belum berbentuk apa-apa. Dengan kita harus bagaimana berimajinasi tentang pohon di alam. Pohon di alam ini bentuknya tidak terbatas. Banyak model, tumbuh di tebing, tumbuh di sini. Ini merupakan sumber-sumber inspirasi kita, ide-ide kita. Nah, bahan ini kan masih mentah. Ketika dihadapkan pada pohon yang gerak yang seperti ini, maka kita akan
Ini apa Mas namanya Mas? Ini fungsinya untuk tali. Ini serat organik yang ini kita bisa bikin ini. Serat organik, Iya. sahabat bangsa Indonesia. Ini Ini dari kulitnya waru, pohon waru. di kulit baru ini. Iya, pohon waru. Ah, ini tujuannya untuk apa ini? Ini untuk Dililitkan ini ya? iya, untuk membantu apa namanya, untuk biar tidak apa namanya, satu biar tidak kulitnya cacat, kemudian bisa apa namanya, tidak mudah patah, dibantu oleh gulungannya ini patah. Jadi ketika kita memanipulasi gerak ini, kita bisa dibantu ini bisa tidak mudah patah gitu.
kita ini kan sudah dibantu oleh kawan ya. Jadi ketika kita sudah melakukan manipulasi seperti ini, bayangan kita ini ke alam kita. Yang diinginkan kita di alam, yang pernah kita lihat kayu di alam. Nah tadi saya motong-motong. Saya mengambil di sana mengomong, saya arahkan ke saya sama antara video ke saya. Gimana? Saya Sekarang. Sobat Bahasa Indonesia, ini hampir selesai bersama dengan adik-adik dari Papua, jadi sekolah Bintara TNI. Ini prosesnya sudah.
nanti aja. Ini sahabat bonsai Indonesia, penggantian pot. Gunakan pot yang sesuai. Ini nggak terlalu kecil mas potnya, enak ya. Sesuai dengan bahan. Usahakan tanah yang menempel ke batang utama ini jangan sampai lepas. Ya, kita masih ada sisa serabut yang di sini yang melanjutkan melangsungkan kehidupannya ini. Kita mengadakan pemotongan sudah ada apa? Jadi lebih aman. Sesuaikan dengan besarnya pot. Ini gaya China style. Iya bang. Oh iya bang. Medianya Mat, kita pilih media yang bagus sesuai dengan apa namanya karakternya pohon ini tentang media seperti apa. Pupuk kandang, ada pupuk kandang, jangan terlalu banyak, tapi pasir juga harus dicampur pasir. Pupuk kandang, campur pasir. Di sini ini ada masalah. Nah, di sini terjadi keringan, mungkin benturan batu sekitarnya, sehingga pertumbuhan di sini ini tidak mendominasi. Dan sinar matahari itu karena di tebing, dari sinar pagi misalnya di sini tidak mendapat sinar lebih awal. Dan sisi tanaman ini kan membutuhkan sinar matahari. Jadi di sini yang Lebih subur. Jadi secara ini lebih subur, ini kekurangan matahari jadi bisa kering gitu loh. Jadi bayangan kita sudah di sini harus kaya kita itu. Oh ini kok nggak ada pertumbuhan, oh di sini mungkin ada batu gitu. Ini dari mungkin batu bara. Dari kawannya susah. Kalau kuliah di Solo itu sahabat bonsai Indonesia, ini demo bonsai jenis senensi sudah selesai. Kita mau bertanya kepada Master Busri sebagai trainernya. Bagaimana tuh Mas, ceritakan tentang pohon ini? Kok keringannya ada di sini-sini? Gini Pak, ini kering dalam pohon ini sebenarnya bagian penting atau simbol yang dimiliki oleh pohon-pohon tertentu. Dengan senensis ini syarat memiliki simbol-simbol begitu. Jadi bagaimana bayangan kita di alam, kita mengakomodir simbol-simbol senensis di alam, kemudian kita tuangkan lewat karya ini. Keringan ini adalah sebuah perjalanan kehidupan tanaman senensis itu sendiri. Sehingga apa? Bonsai yang tadinya kita seperti tidak memberikan pesan ke kita, sekarang sudah dengan adanya keringan seperti ini, maka bayangan kita sudah ada, wah ini pohon yang tumbuh di daerah-daerah tebing gitu ya. Ya. Kenapa saya bikin arahnya pada ini, lebih garis pohon lebih mengarah pada satu arah lebih kuat. Dibanding tadi belum kita garap. Ya, saya mau tanya juga, ini bahannya apa ini Mas? Kalau ini Coba diperdekat. contohnya ini ya, banyak kita Serat organik ya? ya, sebenarnya banyak untuk penggantinya ini, seperti lakban, karet tapi ini mungkin bagus mudah. ini ya. Kalau ini lebih Lentur ya. natural, kemudian lebih kuat. Ini bahannya mudah kita peroleh di alam. Ini adalah serat waru yang kebanyakan teman-teman di luar negeri itu banyak pakai ini. Sahabat bonsai Indonesia, menurut keterangan Master Busri bahwa pohon itu harus bercerita. Ceritanya seperti keringan ini harus ada sejarahnya. Jadi kita
harus sesuaikan dengan di alam nyata. Ini kalau di tebing, kenapa di sini? Ini karena kurang sinar matahari, jadi keringannya di sini. Ini yang lebih subur karena mendapatkan matahari lebih cepat. Jadi kemudian ini dari serat organik ya. Ini bahannya dari seratnya waru. Kulit waru. Ini bagus. Dan alternatif lain banyak seperti pakai Laban. yang sering kita lihat di luar negeri ada hitam warnanya Mas, apa itu Mas? Kayak isolasi Mas ya? Gak tahu saya kayak isolasi jadinya seperti ini. Jadi bukan ini kata teman-teman mungkin masih menangkapnya bahwa keringan itu merupakan aksesoris. Sebenarnya bukan, Pak. Bukan aksesoris, Bukan tapi aksesoris memang keringan. Keringan ini adalah simbol pohon. Simbol Pohon bahwa dalam sejarahnya kehidupannya ini nih dulu nih kejayaannya pernah hidup ini. Sehingga bercerita pohon itu. Ya Saya benar. itu. Karena saya Ini lihat pohon sebuah perjalanan pohon. Ini tambah ada keringan yang meluntir-meluntir gini Mas ya. Sejarahnya kayak pohon yang sudah ratusan tahun. Mungkin kena penyakit bisa iya. Mas ya. Pernah hidup terkena penyakit. Jadi saya rasa masih melakukan perjalanan hidup yang lain hidup. Saya rasa di alam juga gak semuanya bonsai itu sampai tua terus hidup, pasti ada bagian-bagian yang kering. Jadi ini hanya cepat ya. Kita sebenarnya ini membutuhkan proses untuk bikin pohon yang lebih kaya akan pesan. Ini membutuhkan proses. Ini karena kita ingin bikin bonsai yang cepat dan bisa dinikmati dan bisa dijual. Itu aja ya dari saya. Tidak bisa saya melanjutkan terlalu nanti kita bisa temu secara pribadi, kita ngomong-ngomong bisa saya siap. Terima kasih Pak. Sekian dulu sahabat bonsai Indonesia. Kita bahas sinensis demo dengan anggota TNI Papua. Jadi ini siswa yang ingin belajar bonsai. Juga termasuk program dari TNI, jadi UMKM. Jadi kita sangat apresiasi. Jadi sekian sahabat bonsai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi.